mulanya? Aduh, jadi gini, kita itu sebenarnya berteman. Gua berteman sama yang tadi Mas sebut itu berteman, sama temannya dia juga berteman. Sorry ya, aku nggak mau nyebut nama. Takutnya nanti dipelintir-pelintir nih sama yang lain. Nah, karena gue berteman dan saling follow-followan, wajar nggak sih kalau aku ikut komentar di dalam suatu live yang muncul di notifikasinya? Dan ingat, di situ ada tulisannya Q&A. Aku pengen tanya sama Mas, artinya apa Q&A? Tanya jawab. Tanya jawab, bahasa Inggrisnya question and answer ya? Bener ya, sepakat ya? Berarti kalau aku tanya jawab di kolom live itu untuk siapa? Untuk netizen yang bertanya gitu kan? Untuk siapa? Untuk yang punya akun. Untuk yang bikin live. Sepakat ya untuk yang bikin live. Nah, gue tanya di situ. Emang boleh? Coba tanya bapaknya. Emang boleh pacaran sama anak entertain lagi? Atau bolehnya sama pengusaha? Salah gue di mana? Dan gue tanyanya ke siapa? Yang gue heran adalah netizen itu malah ngomong-ngomong ini kalau kalimat gue ini dibilang untuk siapapun orang yang lain gitu. Aneh gitu loh. Di situ gue nggak nyebut nama selain, bahkan gue nggak nyebut nama siapapun di situ. Kok dihubungin sama yang Mas bilang tadi, Rizky Bilar sama Lesti. Gue juga malah heran gitu. Di saat itu juga gue langsung teks ke mereka. Emang gue salah ya ngomong kayak gini? Dia salah gue di mana? Kok gue dihujat malahan gitu. Gue heran di situ. Karena emang dari 2014 aku udah di entertain, konsekuensi orang di entertain yang mau nggak mau akan dapat pro dan kontra, fans ataupun hater. Itu secara tidak langsung kita mempersiapkan diri. Yang bikin aneh adalah gue nggak pernah nyebut nama mereka, gue nggak pernah bikin konten sama mereka, gue nggak pernah bikin video ataupun foto sama mereka, tapi gue dibilang pansos. Pansosnya di mana? Coba di-compare sama orang-orang yang mendekati mereka di saat mereka lagi top performance. Justru malah yang pansos yang mana? Menurut kalian? Menurut Mas nih, aku di sini, terus dibilang aku ada kaitannya sama mereka. Apa orang yang deket-deketin ke sono yang pansos? Coba aku pengen tanya sama kalian. Yang pansos yang mana? Tapi dibilang gue pansos. Jadi apapun yang gue omongin disangkut pautin sama yang di sono gitu loh. Permainan anak kecil. Kalau yang ada, gue menanggapinya gini, emang itu buat gue. Justru kalau menurut gue itu adalah sebuah quote dari seorang public figure yang mempunyai follower bilang kalau jika kamu memiliki adab maka menjaga bicaramu atau apa gitu, kalau nggak salah ya. Itu benar, gue setuju dengan kalimat itu. Oh, justru Mas sepakat ya? Ya sepakat dong. Dan nggak ngerasa bahwa itu nyindir loh? Nggak ada nama gue kan, Okay. nggak nyebut gue kan gitu. Tapi orang ngiranya kalau itu ditujukan kepada gue. Ya otomatis gue akan melihat apa sih, loh ini quote kok, gue dukung, gue applause. Nggak ngerasa ya berarti ya? Berarti dugaan netizen menurut lo salah sasaran? Nah, karena netizen di suatu menghubung-hubungkan, gue bilang ini salah sasaran. Gue bikin status, gue bilang jika kamu tidak, sorry, gue cek punya gue ya, daripada gue salah ntar. Iya, benar. Dari ada orang yang mengait-ngaitkan hal itu, gue bilang jika kamu mengerti agar jangan GR dalam menerima sesuatu, maka tidak akan ada satu orang pun yang tersakiti karena omonganmu. Bener nggak? Kalau kita semua nggak GR, nggak akan terasa sakit kan? Iya. Nah, netizen ini pada GR, pada GR dikira gue menghina, menyinyir, menyindir dari idolanya mereka. Nggak pernah. Tapi kan saat live itu lu menyinggung, coba tanya bapaknya gitu loh. Bapaknya siapa? Ya memang tidak menunjuk siapa gitu kan, Yeah. tapi pandangan netizen saat live itu mengarahnya ke situ gitu, ke sosok itu gitu. Oke, kalau pandangan publik, kita sebagai public figure juga nggak bisa menyuruh untuk satu pandangan. Siapapun itu, mau tokoh apapun, ngomong sesuatu dipandang sama orang lain tidak, lu harus pandangannya seperti ini ya, nggak bisa. Tapi kalau minta klarifikasi, ya gue akan klarifikasi. Pandangan itu untuk orang yang gue tanyain live. Coba tanyain orang yang live. Kalau emang dia mau jawab, ya emang itu pertanyaan untuk dia. Kalau memang dia nggak mau jawab, ya jangan dihubungi sama yang lain. Gitu sih. Tapi sebenarnya Satu tim sama dia beberapa kali main bola. Sering malah, bahkan kalau gue lagi main bola, gue ajak dia. Dan sebaliknya, pak, gue main bola dong hari ini, beres syuting, bisa nggak? Kan gue megang salah satu tim bola waktu itu ya, officialnya. Yaudah pak, ayo pak, masuk. Tapi sejak adanya kehebohan ini hubungan
lu Baik-baik sama aja. Bilar gimana? Baik-baik aja. Masa komunikasi? Coba tanya dianya, dia mau masalah nggak? Nah, itu bagaimana? Gue komentar nggak tentang Bilar sampai sejauh ini? Enggak kan? Coba tanyain sama pansos-pansos kemarin gitu, yang konten-konten sama dia gitu. Coba tanyain lah, pernah nyindir nggak? Dan gue juga nggak ngerasa GR kalau itu Bilar ngomong kayak gitu untuk gue, Mas. Seperti apa sih? Mereka selalu tanya perkembangannya gitu. Lutfi, kamu kenapa? Kalau gue jawab ya juga, gue nggak tahu mah, saya nggak tahu yang gitu. Kenapa gue dibully gitu? Tapi ya konsekuensi kita di dunia entertain. Kalau melakukan sesuatu yang penting kita yang nggak salah, diterima di masyarakat salah, ya sudah. Mereka berhak untuk menilai. Sudah, intinya aku menjelaskan ke mereka, gue nggak salah kok dan gue nggak nyindir siapa. Kalau respon baliknya seperti itu, nanti suatu saat aku akan klarifikasi dan itu akan menjawab semuanya. Setelah kasus ini. Nah, sarannya kalau emang kamu mau dengerin, kamu mengalihkan dengan membuat konten-konten YouTube yang positif, ya kan? Aku bilang sama mereka, mah konsep YouTube aku tuh positif nih loh, sampai gue bawain kreatif gue. Mengenai hujatan-hujatan itu nanti ada beberapa part 1, 2, 3, 4 yang akan bisa comeback ke para netizen yang hujat gue. Separah-parahnya komen atau nyinyir, bagi gue siap diterima itu. Jadi siap untuk dikomentarin. Tapi kalau mereka sudah membawa nama gue dan ngomongnya sudah terlalu kasar, ya gue akan backup dari segi itu. Karena itu udah masuk unsur-unsur pidananya udah ada gitu. Menyebutkan nama di sosial media, pencemaran nama baik, tindakan tidak menyenangkan, itu juga bisa. Nah, gue sempat konsultasi sama lawyer kemarin sama Bang Indra Tarigan. Bang, gue ada orang yang hujat gue kayak gini bang, ada nyebut nama dan kalimatnya parah banget nih bang. Gue merasa terhina di sini. Unsur pidananya bisa masuk gak? Dicek, ada dan menyebut nama. Ya siap-siap aja nih. Kalau dia nggak minta maaf, gue panggilin nih orang. Ada berapa banyak sih? Sejauh ini yang gue rekam ada 4. Yang udah taraf sabar gue lewat ya. Yang paling nggak terima, bawa keluarga gue. Yang pertama. Kasus-kasus gue, masalah-masalah gue, prestasi-prestasi gue, hujatan-hujatan gue, nggak ada masalah. Tapi kalau udah keluar dari konteks gue, lu bawa-bawa keluarga gue, bawa-bawa histori keluarga gue, bawa-bawa tentang kehidupan gue yang zaman dulu, ya. Dan itu nyebut nama, unsur pidananya ada, siap-siap aja gue panggilin sesuatu. Mau itu fake account, mau itu bukan fake account, ya, gue nggak peduli. Karena kita negara hukum, semua jejak digital itu bisa dilacak. Tapi jauh yang lo tahu. Ada beberapa yang udah gue tegur. Gue kasih waktu lu 2 kali 24 jam. Ya, kalau lu nggak bikin klarifikasi, minta maaf di sosial media lu, karena lu hujat gue di sosial media gue, lu upload di sosial media lu nggak lakuin itu, ada yang tiba-tiba hilang. Ada beberapa yang lakuin. Kalau memang yang nggak ngelakuin, sekali gue tegur, masih berulang lagi 2 kali. Nah ini udah 3 kali udah gue tegur, masih terus. Wajar nggak? Wajar. 4 akun ini ya? Iya, 4 akun ini. Wajar nggak? Udah warning tuh ya? Udah warning. Jadi gini, orang mungkin sekali parah diingatkan, minta maaf, selesai, kita maafkan. 2 kali ngelakuin yang sama, kita maafkan lagi. 3 kali masih ngelakuin, wajar nggak kalau gue pengen dia minta maaf sama gue? Wajar ya, manusiawi ya. Tapi kalau dia seperti apa? Ya kita aja lihat nanti. Kalau emang dia masih nggak minta maaf, pasti ada dasarnya. Kalau emang gue pernah menghina dia, ataupun dia merasa balas dendam karena dirinya pernah gue hina atau apa, ya kita bicara di pidana aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.